Manusia ini kata Allah bahwasanya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka manusia kami berikan akal, kami berikan hati, akan tetapi akal dan hatinya nggak dipakai, kata Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Manusia kami berikan mata, tapi matanya nggak dipergunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Manusia kami berikan telinga, tetapi telinganya nggak dipakai untuk mendengar tanda-tanda kebesaran Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia seperti itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina. Kenapa? Binatang ternak wajar nggak bisa bedakan baik buruk, karena binatang ternak hanya cuma punya nafsu, nggak punya akal. Maka dari itu Imam Ghazali mengatakan ada 3 poin, saya singkat aja. Ada 3 poin kalau kita ingin terus dituntun hidayah kita, agar akal dan ilmu kita benar. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan tuntunan hidayah dari Allah? Imam Ghazali mengatakan yang pertama, amalkan ilmu kita. Kalau kita nggak amalkan ilmu, maka na'udzubillah min dzalik, kita nggak ada bedanya kayak iblis. Iblis ilmunya pintar, tapi nggak mau mengamalkan ilmunya. Maka dari itu ilmu yang kita punya ini harus kita amalkan. Yang haram kita tinggalkan, yang halal kita kerjakan. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah haramkan kita tinggalkan. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita mendapatkan tuntunan hidayah dari Allah? Imam Ghazali mengatakan bahwasanya tancapkanlah niat yang ikhlas karena Allah. Karena niat ini luar biasa. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Kita ikhlas atau nggak ikhlas yang tahu hanya diri kita dan Allah. Saya kasih contoh hebatnya niat. Jangan main-main dengan masalah niat. Contoh, ketika kita puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, malamnya kita niat puasa, nawaitu shauma ghadin. Niat itu Pak adanya di hati. Niat itu adanya di dalam hati. Kita niat besok hari kita pengen puasa, terlepas mungkin kita pengen mendapatkan sesuatu, enggak, niatnya cuma mencari ridho Allah puasa. Ketika kita malam kita niat, tahu yang terjadi apa? Perut kita nggak sakit walaupun nggak makan sampai 13 jam, nggak keroncongan. Tapi bisa kita buktikan, manakala kita nggak pasang niat, jangankan nggak makan sampai maghrib, mungkin jam 9 pagi aja kita nggak sarapan, perut kita keroncongan. Maka dari itu disitulah hebatnya niat. Hebatnya niat luar biasa. Jangan kita main-main dengan masalah niat. Niat kita baik atau buruk, yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang terakhir, Nabi pernah bercerita, dulu ada seseorang yang ingin menebang pohon, pemuda ingin menebang pohon, karena pohon tersebut dibuat tempat kemusyrikan. Sang pemuda ingin menebang pohon, tiba-tiba ada jin penunggu pohon tersebut datang. Wahai sang pemuda, jangan kau tebang ini pohon. Kalau engkau tidak menebang pohon, aku berjanji, aku berikan harta kekayaan. Akhirnya sang pemuda mengurungkan niatnya, dia nggak jadi itu tebang pohon karena dirayu sama jin. Ketika besok paginya ternyata kekayaan yang dijanjikan nggak datang, sang pemuda marah. Lalu sang pemuda marah ingin menebang pohon, ternyata nggak bisa, dia nggak mampu melawan jin penunggu pohon tersebut. Lalu jin tersebut mengatakan, wahai pemuda, kali ini kau gak bakal menang melawan. Ya, kemarin kau datang, aku takut padamu karena engkau membawa niat karena Allah. Tapi sekarang niatmu sudah bergeser, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Imam Ghazali mengatakan untuk mendapatkan hidayah, apa? Manfaatkanlah nikmat yang Allah berikan. Mumpung kita masih muda, kita masih sehat, jangan nanti kita udah sakit baru kita nyesal. Yang mumpung kita masih hidup, maka kita manfaatkanlah sebenar-benarnya kehidupan kita ini untuk meraih kebaikan. Jangan nanti kita udah mati baru kita nyesal, karena umur gak ada yang tahu. Dan tentunya apa yang kita bertanggung jawab, yang apa yang kita kerjakan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.